Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 240 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, minuman yang segar, ataupun makanan tradisional. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat ikan nila acar kuning yang rasanya manis, segar, dan harum baunya. Bagaimana supaya ikannya tidak hancur? Simak tutorialnya. Bahannya 2 ekor ikan nila ukuran sedang. Ini saya menggunakan yang warnanya hitam ya, supaya nanti bisa kontras dengan warna acarnya. Tapi bisa juga menggunakan yang merah, sesuai dengan selera kita masing-masing. Ikan kita bersihkan sisiknya, juga bagian dalamnya. Lalu ini kita cuci sampai bersih. Kemudian ini kita gurat di beberapa tempat, bolak-balik, supaya nanti bumbunya bisa meresap ya. 1,5 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa ya. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, kurangi ukurannya supaya tidak asin. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti bisa pas rasanya. 1/4 sendok teh penyedap rasa, 2 sendok makan air. Langkah pertama, campur garam penyedap rasa dengan airnya ya. Ini kita aduk sampai garamnya larut. Ini sudah larut. Lalu ini kita gunakan untuk merendam ikannya ya. Ini kita biarkan kurang lebih selama 15 menit supaya meresap. Selama direndam, sesekali kita bolak-balik ya, supaya bumbunya ini bisa merata. Setelah kita rendam kurang lebih selama 15 menit, lalu ini kita goreng dalam minyak yang betul-betul sudah panas. Panaskan minyak yang cukup banyak sampai betul-betul panas ya. Gunakan api cenderung besar. Setelah ikan kita masukkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu, maka ini jangan diaduk ya. Ini kita biarkan sampai bawahnya mengering. Jadi supaya ikannya nanti hasilnya tidak hancur, maka sebaiknya goreng dengan cara sekali balik saja. Jadi pastikan bawahnya ini betul-betul kering, baru nanti kita balik. Minyak harus banyak ya, harus bisa merendam ikannya. Ini bawahnya sudah kering, lalu ini kita balik ya. Biarkan sampai bawahnya kering juga. Ini sudah kering, lalu kita angkat ya. Kita lihat ikannya tidak hancur ya. Ini kita tiriskan sebelum kita hidangkan bersama acarnya. Bahan berikutnya 100 gram wortel, kurang lebih 2 buah. 50 gram buncis, kurang lebih 6 buah. 250 gram mentimun atau 1 buah ukuran sedang. Karena acarnya saya buat pedas, maka tambahkan
cabai rawit merah sesuai dengan selera kita masing-masing. Kalau misalkan kita tidak suka pedas, tidak menggunakan cabai rawit juga tidak masalah. 2 butir bawang merah atau kurang lebih 15 gram beratnya, 2 siung bawang putih kurang lebih 10 gram, 1 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, ini saya hitung 1 iris lengkuas kurang lebih 5 gram, 1 batang serai kurang lebih 5 gram beratnya. 2 butir kemiri atau kurang lebih beratnya 5 gram. 2,5 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh garam halus. 1/4 sendok teh penyedap rasa. 1/2 sendok teh kunyit bubuk. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Kalau misalkan tidak menggunakan kunyit bubuk, bisa juga menggunakan kunyit segar yang kita bakar terlebih dahulu. 1/2 sendok makan cuka. Ini saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. 150 ml air. 1 sendok makan minyak untuk menumis. Langkah pertama, wortel, buncis, dan timun ini kita bersihkan, lalu kita cuci sampai bersih. Setelah dibersihkan dan dicuci bersih, lalu potong-potong buncis kurang lebih 3 cm panjangnya atau sesuai dengan selera kita. Wortel juga kita potong sama ya, kurang lebih ukurannya 0,5 cm kali 3 cm. Timun kita hilangkan isinya ya, menghilangkannya menggunakan sendok biar mudah. Lalu ini kita potong juga persis dengan wortelnya, kurang lebih 0,5 cm kali 3 cm. Lalu iris serong tipis cabai rawitnya, memarkan serai dan lengkuasnya, haluskan bawang merah, bawang putih, miri, dan kunyit bubuknya sampai halus. Ini bumbunya sudah halus ya, lalu kita tumis. Tumis dengan minyak ya, sampai layu, sampai harum baunya. Kemudian setelah harum baunya dan layu, masukkan cabai rawit, lengkuas, serai, daun jeruk, dan salamnya ya. Ini kita masak sampai harum, sampai layu. Kemudian masukkan airnya ya. Juga gula, garam, dan penyedap rasanya. Ini kita biarkan sampai mendidih dulu ya. Ini sudah mendidih, lalu masukkan wortel dan buncisnya ya. Ini kita masak sampai agak empuk ya. Kemudian setelah wortel dan buncisnya setengah matang, kita masukkan cukanya ya. Kita aduk sampai rata, lalu masukkan mentimunnya. Ini kita biarkan mendidih sekali ya. Jadi tidak perlu dimasak sampai matang ya, supaya nanti hasilnya tetap kriuk. Kita tunggu sampai mendidih. Ini sudah mendidih, lalu kita matikan kompornya ya. Karena sisa panasnya ini nanti bisa membuat sayurannya jadi matang. Ini siap untuk kita sajikan bersama ikan nila gorengnya. Nah, ini hasilnya ikan acar kuning ya. Ini rasanya gurih, manis, segar, dan harum baunya. Untuk hasil terbaik, maka cara menggorengnya
Goreng ikan dalam minyak banyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu sampai betul-betul panas dan gunakan api besar. Kemudian jangan sering dibalik-balik, sebaiknya sekali balik saja supaya nanti bawahnya tidak lengket. Ini adalah resep standar. Jadi kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat ikan acar kuning yang rasanya gurih, manis, pedas, dan harum baunya. Terima kasih telah menonton video ini.